Baik, selamat pagi teman-teman Bapak yang Bapak cintai. Pagi. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya saudara Jo? Alhamdulillah Pak, lancar. Lancar. Banyak makanan juga Pak, naik berat badan ini. Benar bagi bro. Benar bagi. Bener datang ke rumah. Baik, sebelum kita mulai belajar, tolong keluar kelas yang tidak aneh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Bapak absen dulu ya. Iya Pak. Victor, Mari Pak. Ejo, Hadir. Sali, Hadir Pak. Rifki. Sudah hadir Pak. Hadir Pak. Bonus dia Pak. Bonus ya Pak. Katanya masuk tadi Pak, tapi tidak jadi lah. Berarti tadi udah masuk ya yang pertamanya? Iya Pak. Iya Pak. Kebiasaan ya Pak. Mana? Kebiasaan ya Pak. Kebiasaan itu nama. Langsung pulang kan? Iya Pak. Heru, Sama deh Pak. Mereka janjian deh Pak. inilah ciri-ciri keluarga Indonesia ya. Tidak termasuk ya. Iya. Kita kan mumpung masuk sekarang. Iya. Saya pada siap. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Iya Pak. Judul materi kita hari ini yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan tantangan hidup. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada yang tahu apa itu Pancasila sebagai dasar negara? Ya. Bang Edo, ya, silakan. Ya, jadi tadi kebetulan juga minggu kemarin dan sedang mempelajarinya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara merupakan kesepakatan bersama mengenai bentuk atau dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila itu sendiri merupakan bentuk yang sudah disahkan oleh pada atau pendahulu kita mengenai dasar negara Indonesia yang disahkan pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Terbentuklah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Terima kasih Bang Edo. Jawabannya sangat bagus. Mungkin saudara Victor, tuan tadi mungkin sudah memakan atau mungkin akan mendapat sendiri. Saya sudah mendapat sama Ibu Pak. Saya Pak. Silakan sendiri. Menurut saya makna Pancasila dan pandangan hidup di pandangan hidup. Jadi makna Pancasila ini merupakan satu patokan atau pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara, khususnya di negara Indonesia ini, Pak. Baik, jawabannya sudah bagus untuk saudara tadi. Mungkin Bapak sedikit tambahkan Pancasila sebagai dasar negara itu seperti apa? Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 1945. yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ada yang tahu di mana Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa? Saya Pak. Silakan. Menurut pendapat saya Pak, kenapa Pancasila disebut di kepribadian bangsa Indonesia? Maksudnya yaitu Pancasila itu sebagai ciri khas untuk bangsa Indonesia itu sendiri, Pak. Jawabannya sudah bagus. Mungkin ada pendapat lain dari anak-anak Bapak berkaitan dengan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia? Tidak ada ya. Baik, saya akan menambahkan sedikit penjelasan dari
sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Nah, mungkin seperti itu. Lanjut yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Mengapa Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum? Mungkin ada yang bisa menjelaskan sebelum Bapak jelaskan. Jadi maksudnya Pancasila sumber dari segala sumber hukum di sini maksudnya segala undang-undang atau segala aturan itu harus sesuai atau tidak bertentangan dengan Pancasila itu sendiri, karena Pancasila itu sendiri sudah konkret atau sudah menjiwai dari masyarakat Indonesia, dari bangsa Indonesia itu sendiri. Maka yang harus dilakukan oleh membuat undang-undang maka harus mengacu kepada Pancasila itu sendiri, Pak. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh saudara itu tadi. Ya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang berarti Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum yang harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental penjabaran dari nilai dasar. Mungkin seperti itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lanjut, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ingin bertanya kepada Victor, mengapa Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Mungkin bisa dijelaskan. Karena menurut saya di sini karena Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Baik, jawaban dari Victor sudah betul, yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas atau pandangan hidup adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuensen. Lanjut materi yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Di sini mengapa Pancasila disebut sebagai pandangan hidup? Mungkin teman-teman Bapak ada yang tahu mengapa sih Pancasila itu disebut sebagai pandangan hidup bagi warga negara Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan? Belum Bapak jelaskan? Ada yang tahu? Silakan. Kenapa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Karena sudah dijelaskan tadi bahwa Pancasila itu sebagai pedoman atau pandangan atau aturan sebagai aturan sumber kehidupan bangsa yang sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Baik, jawabannya betul. Seperti yang kita tahu, Pancasila memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan bagi sebuah organisasi seperti sekolah. Cita-cita tersebut yang dibentuk dari visi-misi sekolah tersebut. Itulah Pancasila sebagai pandangan hidup bagi sekolah untuk mewujudkan atau melaksanakan pembelajaran dengan membimbing belajar secara kreatif sehingga siswa itu berkembang secara optimal berdasarkan posisi yang ada. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Mengapa Pancasila itu penting sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Mengapa Pancasila dijadikan pedoman sebagai pandangan hidup? Ada yang tahu? Tahu Pak? Bagi
Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dengan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembukuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam bangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila satu Pancasila melandasi sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Itulah mengapa Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, yaitu yang melandasi dari semua sila dari Pancasila yang tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Selanjutnya, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nilai-nilai Pancasila itu seperti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berkaitan dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalian tahu ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta dalam semesta beserta isinya. Oleh karena sebagai manusia yang beriman, yakni adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia di Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah-pecahnya oleh sebab apapun. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Di sini ada yang tahu apa itu asas kekeluargaan? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin saudara itu asas persaudaraan itu seperti apa? Atau kekeluargaan? Ada yang tahu? Baik, lanjut. Indonesia adalah
merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Semuanya sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Seperti yang saya jelaskan tadi, sila Pancasila itu saling berkaitan dengan dasar negara kita itu sendiri. Lanjut. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Di sini kita dituntut dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita maupun di sekolah, di masyarakat ataupun di keluarga. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana kita mengamalkan perilaku nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat? Ada yang bisa dijelaskan? Baik, sudah betul. Mungkin ada tambahan? Di sini Bapak akan menjelaskan membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga antara lain sebagai berikut. Itu taat dan patuh terhadap orang tua. Seperti kalau orang tua bilang itu jangan dilakukan, tapi tidak boleh dilakukan. Yang kedua, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan tempat yang sangat strategis dan membina dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku keseharian siswa dengan harapan kelak setelah lulus mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara, seperti menaati tata tertib sekolah. Di sini tadi ada yang melanggar sila-sila dalam lingkungan sekolah. Contohnya Heru dengan Rifki tidak taati tata tertib sekolah. Contohnya tadi masuk ke sekolah. Negara kemarin Itu contoh-contoh yang tidak baik. Bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam sekolah itu? Mau nggak di sekolah kalau mata pelajaran aja nggak masuk. Saudara itu kebetulan masuk hari ini. Biasanya sering Saya masuk dulu Pak. Lanjut, kebiasaan berlaku sesuai nilai Pancasila lingkungan pergaulan. Ini adalah bergaul nih, Victor. Iya Pak. Nah, berlaku dalam pergaulan yang sesuai nilai Pancasila, yaitu menghargai pendapat teman. Mungkin saudara Victor pernah tidak menghargai pendapat kawannya? Pernah. Jadi gara-gara egois lah. Mungkin yang disampaikan saudara Edo. Iya Pak. Itu saya Pak. Itu juga. Nah, saudara Edo kenapa? Bisa dia tuh egois Pak. Egois. Soalnya sudah memberikan jawaban Pak. Enggak boleh disanggah. Nggak boleh jaga ya, walaupun dia salahnya. Ya mungkin dia salah pelajaran tapi kenapa? Mungkin itu ciri-ciri dari tidak menghargai teman. Siapa? Saya tidak tahu. Ada yang lanjut? Ya Pak. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Seperti lingkungan masyarakat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan lingkungan masyarakat merupakan unsur penting dari sebuah negara yang berperan dalam melestarikan pandangan hidup suatu negara. Perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat sebagai berikut, yaitu
tidak mengganggu ibadah orang lain. Saudari Victor atau saudara Edo, saudara Menggali pernah ibadah enggak kalau hari Minggu? Wih, berapa saya Kalau ibadah itu pernah, kalau saat ibadah pernah nanya ke orang sebelah enggak? Ini apa Pak? Nanya ini jam berapa? Tidak pernah. Saya kalau ibadah Pak fokus ya Pak. Berarti Anda menaati tidak mengganggu ibadah orang lain. Itu contohnya. Iya Pak. Baik, Pancasila berfungsi sebagai unsur dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketenaran negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada yang kedua, lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Semua sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah karena Pancasila merupakan suatu kesatuan yang teguh dan saling berkaitan. Sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau dipres. Upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari maupun berbeda. Seperti yang kita bahas tadi, dalam dasar negara berbagi beberapa nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara pandangan hidup. Perbedaan arti Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup yaitu fungsi perannya dalam sebagai dasar negara itu seperti apa dan pandangan hidup itu seperti apa. Mungkin tadi Bapak sudah jelaskan sedikit Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Sejarah tentang penyusunan dan penetapan dasar negara Pancasila telah kalian pelajari dulu di kelas 7. Untuk mendalami pemahaman kalian tentang Pancasila, kemudian amatilah apa informasi yang kalian peroleh pada saat membaca tersebut. Setelah Bapak menjelaskan tadi, mungkin saudara Victor menyimak sedikit apa yang Bapak sampaikan. Saudara Victor mungkin menyimak apa yang Bapak sampaikan. Berkaitan dengan arti kedudukan fungsi Pancasila itu seperti apa? Tadi kan katanya memang arti kedudukan dan fungsi Pancasila itu di negara ini. Baik Pak, di sini menurut saya fungsi dari Pancasila yaitu sebagai pedoman untuk bangsa Indonesia. Mungkin ada jawaban lain?
Saudara itu atau saudara menteri? Tapi dalam kedudukan fungsi dan Pancasila itu menurut saya Pak, kedudukannya yaitu Pancasila tersebut menjadi dasar pedoman dari bangsa Indonesia itu sendiri Pak. Iya. Itu kedudukannya. Iya. Baik. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara yang dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan berlangsung selama berabad-abad. Sebelum BPU PKI menyusun Pancasila dan usulan serta semangat para pendiri negara dalam menerapkan Pancasila sidang PKI. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pernyataan dan pemikiran tentang dasar negara apa yang akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. Pernyataan dan pemikiran Soekarno tergambar dalam kutipan pidato Insinyur Soekarno seperti berikut. Saja mengerti apakah jam padaku, Tuan, ketua kehendaki padaku, Tuan, ketua minta dasar, minta filosofi, atau jikalau kita boleh menggunakan perkataan jam muluk-muluk padaku, Tuan ketua, jam mulia, meminta suatu di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Pertanyaan dan pemikiran para pendiri negara mengenai apakah dasar negara Indonesia merdeka berhasil dijawab oleh para pendiri negara dalam sidang BPU PKI dan PPKI dengan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis, konstitusional, sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga tanpa kecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dianut dalam Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa merupakan adalah salah satu bentuk menghargai dan mengamalkan Pancasila, yaitu sila pertama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang dapat diamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dilakukan sekolah. Masyarakat penyampaian dari Bapak kita tutup dengan doa untuk kelas. Silakan. Baik Pak, baik sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini,
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, doa mulai. Doa bisa.